Bismillahirrahmanirrahim. Part kedua yang berisi mencari, memelihara, merawat Indonesia di tengah-tengah lautan kepemimpinan Indonesia, di tengah bibit, di tengah-tengah sumber-sumber kepemimpinan Indonesia. Saya kira ini menjadi salah satu bagian penting di channel ini. Jika dalam part pertama disebutkan bahwa sumber-sumber kepemimpinan Indonesia salah satunya adalah dari pengusaha dan dari pesantren, kali ini yang kaya mewarnai, yang kaya akan sumber-sumber kepemimpinan Indonesia adalah dari aktivis. Sebut saja Mas Ganjar, sebut saja Mahfud MD, sebut saja Jimli Asidiki, sebut saja Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur hari ini yang di usia 27 tahun sudah terpilih menjadi anggota parlemen dari PPP, dari P3. Maka sekali lagi sumber-sumber calon pemimpin Indonesia yang itu adalah kita sebut aktivis itu menjadi menjadi penting. Saya ingin membedah para aktivis ini menjadi aktivis murni aktivis seperti Mbak Hovifah. Ada aktivis juga yang berlatar belakang profesional, ada yang berlatar belakang intelektual, sebut saja Mas Jimli, sebut saja Mas Mahfud MD, sebut saja Mas Yusril Profesor Doktor, sebut saja Rektor Al-Azhar Profesor Doktor Insinyur Asep Saifuddin yang sudah menjadi hitungan cendekiawan kelas dunia, atau sebut saja Mas Arif, Rektor IPB. Beliau juga adalah seorang aktivis, seorang cendekiawan, seorang profesional, dan bisa dibilang calon pemimpin. Atau mantan Rektor Paramadina yang hari ini menjadi salah satu kandidat, ya, salah satu calon presiden atau bakal calon presiden yang diusung Nasdem, kemudian mungkin nanti diusung partai-partai lain. Kita lihat saja. Juga saya kira Mas Ganjar, karena bagaimanapun Mas Ganjar masih ada latar belakang akademiknya begitu, walaupun beliau tidak pernah berkarir meniti karir sebagai sebagai akademisi, berbeda dengan Mas mantan Gubernur DKI Mas Anies. Jadi aktivis ini ada aktivis yang murni sebagai aktivis seperti halnya Mbak Hovifah, ada aktivis yang berlatar belakang pengusaha seperti Mbak Susi, ada aktivis yang berlatar belakang cendekiawan. Tadi nama-namanya saya sebut. Kemudian ada juga aktivis partai, saya sebut aktivis partai adalah Mas AHY begitu. Mas AHY keluar dari TNI sekarang menjadi aktivis partai. Memang karir di tentaranya belum mencapai karir apalagi puncak begitu, karir di tengah-tengah saja belum pernah menjadi Dandim, apalagi Pangdam dan dan selanjutnya. Ada juga yang aktivis pengusaha. Saya ingin menambahkan adalah Mas Hairil Tanjung. Jadi Mas Hairil Tanjung ini dikenal sebagai aktivis pengusaha yang akrab dengan seluruh presiden, dari mulai Habibie bahkan Soeharto, karena dia dekat dengan salah satu panglima, yakni Faisal Tanjung, ya, panglimanya di era Habibie, dan sudah moncer karirnya di era Pak Harto. Betul. Ada juga aktivis, juga akademisi, juga pengusaha, sebut saja Abu Rizal Bakri begitu, sebut saja juga Sandiaga Uno begitu. Saya kira Sandiaga Uno adalah aktivis pengusaha, dan ya sampai sekarang dia menjadi aktivis, menjadi politisi. Saya sebut aktivis karena dia aktif di partai dan selanjutnya. Nah, selain aktivis, ada juga yang berlatar belakang TNI. Kita dengan gampang menyebut Soeharto, kita dengan gampang menyebut Ginanjar Kartasasmita, kita dengan gampang menyebut opung kita, menteri yang banyak urusan.
Ada juga yang sekarang masih aktif, Jenderal Hendro Priyono begitu. Jadi paling tidak kekayaan Indonesia, lautan kepemimpinan Indonesia itu diwarnai oleh teman-teman TNI, diwarnai oleh mereka yang betul-betul aktivis. Nah, apa itu aktivis? Bagi saya aktivis, karena ini aktivis Indonesia adalah aktivis yang memikirkan tetangganya, yang memikirkan masyarakatnya, yang memikirkan keluarganya, dan memikirkan nasib bangsa. Jadi pekerjaan aktivis yang terbesar adalah memikirkan masa depan masyarakat Indonesia, memikirkan nasib bangsa ke depan. Itu saya kira latar belakang itu saya kira definisi aktivis di Indonesia. Nah, aktivis ini akan teruji karena di Indonesia akan teruji oleh kebinekaan. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi untuk lebih lengkapnya saya sebut lagi, misalnya nama Dipo Alam, nama Profesor Dr. Muhajir, mantan rektor di lingkungan Muhammadiyah. Beliau juga aktivis didikan Pak Malik Fajar atau juniornya Pak Malik Fajar, Menteri Agama yang sukses, Mendiknas yang sukses, aktivis Muhammadiyah yang saya kira sukses membesarkan Muhammadiyah dan membesarkan Universitas Muhammadiyah Malang. Terbukti Universitas Muhammadiyah Malang menjadi universitas yang paling besar di Indonesia, bahkan swasta paling besar saya kira di ASEAN barangkali. Dari sisi jumlah mahasiswa, dari sisi jumlah jumlah jurusan, jumlah jurusan, jumlah fakultas. Saya kira masih banyak nama-nama lain begitu yang aktivis-aktivis yang tentu pandai bergaul. Nah, aktivis-aktivis itu saya kira akan, saya ingin menyebut nama Pramono Anung, nama Sekjen PDIP Mas Hasto yang kemarin baru jadi doktor dan diapresiasi oleh guru kita, kawan kita, Mas Kofi ya dari IAIN Ciputat. Kemudian ada juga aktivis ya Mas Anas Urbaningrum, ada juga Mas Gita Wirjawan, mantan menteri di era SBY. Sekarang beliau saya sebut aktivis karena rajin mengajari Indonesia melalui channel YouTube-nya. Nah, aktivis-aktivis itu akan teruji, akan terukur oleh seberapa dia mampu menguatkan dirinya, mampu memahami dirinya di tengah-tengah kebinekaan, di tengah-tengah bineka tunggal ikanya Indonesia. Jadi semakin aktivis itu merasakan, memahami, mendalami bersatu dengan bineka tunggal ika, maka itulah aktivis sejati Indonesia. Kita ingin tahu apakah itu Mas Ganjar, apakah itu Mas Anies, atau Mas Gita Wirjawan, atau Mas Pramono Anung, atau Mas Hasto begitu, atau mungkin barangkali Mbak Hovifah yang sekarang masih muncul. Tadi dari sisi intelektual ada Pak Jimli, Pak Mahfud, Pak Asep Saifuddin, Rektor Al-Azhar, ada Bu Siti Juhro, ada Pak Yusril, ada yang lebih muda lagi Mas Ahmad Doli Kurnia, pimpinan Komisi 2, politisi Golkar, saya kira politisi Golkar masa depan. Ada Mas Saan Mustafa yang lebih muda lagi, saya kira yang lebih muda lagi dari sisi usia dibanding Yusril dan kawan-kawan tadi. Nah, apakah mereka itu akan mampu keluar dari ayakan, saya sebut begitu, dari ayakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekali lagi ukurannya, semakin Bhinneka Tunggal Ika, semakin merasakan memahami dan semakin diterima oleh kebinekaan, maka itulah aktivis sejati di Indonesia. Nah, saya ingin membenturkan itu semua dengan guru kita yang kemarin berkunjung ke Jakarta, tentu diundang Pak Jokowi, Pak Hairil Tanjung, difasilitasi oleh Pak Hairil Tanjung. Saya ingin mengapresiasi nanti dalam satu sesi khusus. Saya ingin membenturkan aktivis-aktivis tadi dengan Mas Anwar Ibrahim, dengan Datuk Tuan Doktor, saya kira layak disebut profesor kalau dia mengajar, adalah Mas Anwar Ibrahim. Dia lugas, dia tegas, dia punya kepemimpinan, dia punya bacaan yang kuat dan menguasai, dan saya kira profesional, maklum mantan Menteri Keuangan, begitu cerdas. Nah, kita ingin mencari sosok-sosok Anwar Ibrahim yang ada di Indonesia. Saya kira ini menjadi sesi khusus, menjadi bahasan khusus. Di tengah-tengah kita mencari pemimpin kita ke depan adalah siapa yang paling dekat dengan kebinekaan tunggal ikaan, siapa yang mirip-mirip dengan Anwar Ibrahim, maka saya kira itulah salah satu masa depan bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita perteguh diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Mari kita kuatkan diri kita untuk senantiasa Allahumma iyyaka na'budu, dan untuk senantiasa Allahumma iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih.